Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Di sini saya masih melanjutkan ceritanya si Nurul yang saat ini sudah sampai di episode ke-19. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Namun tiba-tiba saja Nurul menoleh ke arah Pak Sukani dan mendekatkan wajahnya. Sebuah kecupan singkat mendarat begitu saja. Meski hanya berlangsung sepersekian detik, tapi itu semua sudah cukup buat Pak Sukani. Pak Sukani pun kemudian menggoda Nurul. Tapi Nurul tidak menjawab dan membuang mukanya karena merasa sangat malu telah melakukan tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan dengan laki-laki lain. Hati kecilnya mengutuk perbuatan itu, namun sebagian dari dirinya merasa sangat senang dan bahagia. Nurul tak menyangka kalau dirinya ternyata punya keberanian seperti itu. Dan sungguh Nurul merasa sangat nikmat meski hanya sebentar.
tanda terima kasih. Ucap Nurul tak berani memandang ke arah Pak Sukani. Jantungnya berdebar-debar, takut kalau Pak Sukani marah kepadanya. Membuat pria itu menjadi semakin gemas tidak karuan. Dengan satu tarikan, Pak Sukani kemudian mengangkat Nurul ke dalam pangkuannya dengan cepat. Tak ada kata protes sedikit pun yang keluar dari mulut istri Haris tersebut. Saat Pak Sukani kemudian memeluknya dengan begitu erat dan melingkarkan kedua tangannya ke pinggang mungilnya. Nurul mengikuti instingnya saja dan membiarkan dirinya jatuh dalam pelukan si pria tua yang kini sudah berada di bawahnya. Lagi dong kalau gitu, pinta Pak Sukani menggoda Nurul untuk menciumnya sekali lagi. Dia sengaja membiarkan Nurul yang berinisiatif terlebih dahulu agar nantinya dia dapat dengan leluasa kepada Nurul tanpa harus diprotes lagi. Nurul lalu menolehkan kepalanya kepada Pak Sukani kembali, menatap wajah sendu pria tua yang juga menolehkan kepalanya menatap Nurul. Satu detik mereka saling berpandangan dengan dua pasang mata yang menahan gejolak asmara, saling menyorot satu sama lain. Dalam detik yang singkat itu, Nurul diyakinkan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya di antara mereka. Kulit wajah Nurul mulai merasakan hawa panas yang memancar keluar tiba-tiba. Nafasnya pun semakin dirasakan mulai berat dan terengah-engah. Bahkan udara malam terasa lebih panas berkali lipat karena Nurul menyadari bahwa sebentar lagi dia akan mulai melakukan tindakan gila yang dapat mencoreng dirinya sebagai seorang awat dan istri solehah. Sesuai dugaan Pak Sukani, Nurullah yang menggerakkan kepalanya maju duluan. Sentuhan tersebut terasa sangat menyengat, bagaikan terkena setum listrik yang mengirimkan sinyal elektrik penuh rasa, menguasai seluruh jaringan diri Nurul.
Kecupan yang masih ringan tersebut berbunyi pelan, menimbulkan suara-suara kecil yang hanya mereka berdua yang dapat mendengarnya. Suara itu kemudian juga disambung oleh deru nafas Nurul yang sedikit demi sedikit mulai menjadi cepat tak beraturan. Nurul tak menghiraukan lagi rintihan dan hatinya yang berteriak untuk berhenti karena rasa seru yang sekarang dia rasakan itu begitu nyata dan memabukkan. Tapi disinilah titik yang ditunggu-tunggu oleh Pak Sukani. Titik di mana dia akan melancarkan aksinya untuk membuat Nurul menjadi semakin lupa dengan dirinya dan menyerahkan seluruhnya kepada Pak Sukani. Sekarang semua sudah terlanjur untuknya jika memilih mundur. Percuma saja Nurul bertingkah menjaga iman dan dirinya selama ini jika yang dia dapatkan hanyalah sebuah rasa hampa dan kesepian yang begitu dalam setiap harinya. Sementara di luar sana banyak sekali orang-orang yang mampu menikmati hidup mereka tanpa harus berpikir dua kali tentang sebuah tindakan kemaksiat. Nurul jadi berpikir, jika seandainya memang Tuhan benar-benar seorang pemaaf, dia pasti akan memaafkan Nurul atas semua perbuatan terlarangnya ini karena selama hidupnya dia sudah berusaha menjadi hamba yang baik. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Di sini saya melanjutkan ceritanya si Raffi ya teman-teman. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Jam 4 sore, Raffi terbangun sendirian dari tidur siangnya. Kakaknya tampaknya sudah bangun terlebih dahulu. Raffi segera bangkit dan keluar dari kamar kakaknya. Di ruang tamu, Raffi terkejut mendapati adanya Kak Cindy sedang menangis ditemani kakaknya. Raffi pun mencoba bertanya pada kakaknya, namun kakaknya pun melarang. Kemudian Raffi pun buru-buru pergi dari ruang tamu. Dia memutuskan untuk pergi ke dapur untuk mencari makanan. Di dapur, Raffi menemui ibunya sedang makan di meja. Raffi merasa sangat khawatir kalau ibunya belum pulang, dikarenakan hujan tadi sangatlah deras sekali. Melihat kondisi ibunya yang sudah basah akibat kehujanan, Raffi pun menawarkan untuk membuatkan air panas untuk
digunakan ibunya mandi. Ibunya pun dengan senang hati mengiyakan. Lalu segera Raffi mengisi panci besar dengan air. Lalu dia taruh airnya di atas kompor. Sore itu hati Raffi sangat berbunga-bunga. Ia sungguh jatuh cinta pada ibunya sendiri. Rasa sayang paling tinggi dia persembahkan pada sosok paling penting dalam hidupnya. Raffi pun senyum-senyum sendiri saat menuang air panas ke dalam bak kamar mandi. Setelah siap, Raffi pun mempersilahkan ibunya untuk mandi. Sementara Raffi menunggu di meja makan dapur. Bukan tanpa tujuan, Raffi ingin melihat ibunya yang hanya berbalut handuk nanti saat lewat. Pukul setengah 8 malam, saat itu mereka sedang bersantai di depan TV setelah kenyang makan malam. Hujan pun malam itu turun kembali, menambah suasana dingin di desa tersebut. Ditambah angin yang sekali-kali berhembus. Namun, ketika bersama ibu dan kakaknya, rasa dingin itu terasa sirna diganti oleh kehangatan. Walaupun itu hanya perumpamaan. Saat iklan mulai tayang, Ibu Raffi memulai pembicaraan pada kakaknya. Ketika kakaknya tidak mau bercerita jika ada Raffi di sana, Raffi pun lalu bangkit dengan kesal pergi ke kamarnya. Dia tidak ingin berdebat malam-malam gitu. Lebih baik dia ikuti saja ucapan kakaknya tersebut.
2 jam telah berlalu dan waktu tidur pun tiba. Raffi tidak sabar menunggu ibunya datang ke kamarnya. Sesuai ucapannya tadi sore, Ibu Raffi akan menemaninya lagi malam itu. 15 menit berlalu, namun Ibu Raffi masih belum datang. Karena penasaran, Raffi pun keluar kamar untuk mencari ibunya. Sayup-sayup, Raffi mendengar percakapan kakak dan ibunya dari dapur. Raffi pun mencoba untuk menguping. Mendengar obrolan tersebut, Raffi pun sempat tidak percaya bahwasanya sahabatnya sendiri, Yudi, bisa berbagi cinta dengan ibunya sendiri. Apalagi itu budaya yang Raffi idolakan. Lalu Raffi pun memutuskan untuk pergi ke kamarnya setelah mendengarkan cerita tersebut. Suara pintu kamar yang terbuka memecahkan lamunan Raffi. Akhirnya ibunya pun datang setelah sekian lama. Malam itu ibunya memakai piyama merah muda dan putih. Tak seperti biasanya. Ini kurang menarik, tak sesuai dengan harapan Raffi. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.